melakukan pemeriksaan psikologi forensik kepada ayah dari tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan Safrudi. Ayah Peggy Setiawan Safrudi selesai menjalani tes psikologi forensik di Polda Jawa Barat selama 8 jam. Tes psikologi forensik dilakukan bagian dari penyidikan dan menggali fakta-fakta. Ada 12 pertanyaan yang ditanyakan kepada ayah Peggy Setiawan pada tes psikologi forensik hari ini. Selamat malam, rekan-rekan. Sama menggambar dan tanya jawab, menulis itu. Ada berapa pertanyaan, Pak? Banyak sih tadi, ada hampir 12 lebih lah pertanyaan ya. Tadi menggambarkan soal apa, Pak? Ya soal pemandangan, soal kepribadian dan soal masa lalu itu. Pak, tadi sempat ditanya Pak alasannya kenapa saya dites psikologi? Ya cuman keingatan aja, ingatan masa lalu gitu. Sementara itu, Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan, sakit sehingga tidak bisa mengikuti tes psikologi di Polres Cirebon Kota. Kuasa hukum Peggy menolak tes psikologi bagi keluarga Peggy karena tidak ada relevansinya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum justru meminta Polda Jabar memeriksa Aep, Dede, dan Mel-Mel yang menyebut mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut. Agar tertib, kami tim kuasa hukum sudah mendapatkan surat undangan buat Ibu Kartini untuk dilakukan tes psikologi di Polres Cirebon Kota. Namun hari ini tim kuasa hukum pun akan melakukan penolakan terhadap undangan tersebut dikarenakan tes psikologi buat Ibu Kartini itu tidak ada relevansinya dengan perkara ini. Kenapa tidak dilakukan dulu tes kepada si Aep dan juga Mel-Mel? Karena memang keterangan mereka dari awal sudah diragukan. Melalui kuasa hukumnya, Peggy Setiawan mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa sore dengan memberikan sejumlah berkas. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan diterima oleh petugas pelayanan terpadu satu pintu pidana umum Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A khusus. Kuasa hukum menilai penetapan tersangka Peggy Setiawan tak cukup alat bukti. Kita sudah terregister ya. Jadi ini untuk menjawab kepada netizen. Ya, sore hari ini kita sudah memasukkan permohonan untuk pra-peradilan dan sudah diterima, sudah terdaftar juga dari mulai permohonan sampai surat kuasanya sudah clear semua. Karena memang dari awal kita sudah disampaikan bahwa klien kita ini ditersangkakan oleh pihak kepolisian daerah Jawa Barat tanpa dasar yang jelas. Ya, kalaupun misalkan kepolisian daerah Jawa Barat mempunyai bukti dan lain sebagainya, kita lihat di konferensi pers pertama. Tidak ada bukti satupun yang mengarah kepada tindak pidana yang dilakukan oleh klien kami. Keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki buka suara membantah anak mereka terlibat pada peristiwa 2016 lalu. Saat bertemu dengan Ketua Umum Pradi, Oto Hasibuan, orang tua terpidana mengadukan jika anak mereka mendapatkan intimidasi saat pemeriksaan sehingga terpaksa mengaku membunuh Vina dan Eki. Kakak Suprianto, salah satu terpidana, bilang Suprianto sempat dipukuli saat pemeriksaan dan ia pun terpaksa mengakui telah membunuh Vina dan Eki. Sama Pak. Dia juga nyeritain bahwa dia di Minggu ini ke rumah Hadi terus tidur di rumah anaknya Pak Ete. Waktu tanggal itu? Iya. Betul begitu Ibu ya? Betul. Ibu tahu itu dari mana? Dari waktu jenguk anak. Waktu jenguk anak di penjara? Di Polda, iya. Di Polda. Dia ngomong begitu? Iya. Dia mengaku nggak pembunuh? Enggak. Nggak pernah. Tapi waktu itu ada berita acara ngaku tuh gimana? Katanya dipukulin, disiksa Pak, telinganya dimasukin puntung rokok, sampai terluka Pak. Masya Allah, sampai dipukulin muka aja bonyok semua Pak. Gitu waktu itu? Iya.
Anak cerita. Anak cerita ya? Iya. Ada foto-fotonya itu ya? Ada. Cerita yang sama juga disuarakan ibu dari terpidana Eka Sandi. Eka Sandi telah membantah jika ia terlibat pembunuhan Vina dan Eki. 5 terpidana saat peristiwa terjadi tengah menginap di rumah RT. Apa? Kenapa dia mengaku pada waktu itu? Ya kan dia ngebelain adiknya. Hah? Adiknya nih. Bagaimana ceritanya? Ngebelain adiknya biar keluar. Kan 2 anak saya. Siapa satu lagi? Renaldi. Terus? Dia bisa keluar karena dia nggak ngaku terus. Jadi gimana katanya? Supaya Renaldi tidak ikut keluar, terus? Kakaknya tuh mengakui itu anaknya Sudirman. Katanya ini dibawa ini gitu. Yang minta ngomong itu siapa? Aldinya ngomong Bilang sama? sama saya, kan dia kan keluar. Udah dibonyok-bonyok itu juga, Pak. 5 terpidana yang keluarganya mengadu ke Oto Hasibuan kini masih menjalani hukuman pidana penjara seumur hidup. Tim Pradi akan bertemu dengan 5 terpidana untuk memastikan akan mengajukan peninjauan kembali atau tidak. Tim Liputan, Kompas TV. Terkait dengan jalannya pemeriksaan saksi di kasus pembunuhan Vina dengan tersangka Peggy Setiawan, kita akan bergabung dengan 2 jurnalis Kompas TV, ada Fida Alatas di Bandung dan Muhammad Syahri Romdon dari Cirebon. Saya akan ke Fida terlebih dahulu. Fida, selamat malam. Siapa saja Fida saksi yang diperiksa hari ini? Ya, Nitya, setelah 63 saksi yang telah diperiksa oleh tim penyidik dari Ditreskrimum Polda Jabar dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, hari ini penyidik dari Ditreskrimum Polda Jabar kembali memeriksa 3 orang saksi. 3 orang saksi ini merupakan teman dari kelima terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang hingga saat ini masih menjalani hukuman dengan putusan hukuman seumur hidup, dan ada 1 terpidana dari 5 terpidana tersebut yang saat ini sudah bebas dengan menjalani hukuman 8 tahun penjara. Ketiga orang tersebut ini atas nama Okta, Teguh, dan Pramudia, Nitya. Ketiganya ini merupakan saksi yang bisa dibilang cukup krusial karena memang kesaksian ketiga saksi ini pada 8 tahun lalu ini yang menjadi dasar putusan ke-8 terpidana dari kasus Vina dan juga Eki. Tadi ada 3 terpidana yang diperiksa. Terpidana Okta ini diperiksa selama kurang lebih 2 jam, lalu juga ada terpidana Teguh yang diperiksa selama kurang lebih 8 jam, dan secara garis besar sebetulnya Nitya dan juga saudara yang ingin diberikan keterangan dari ketiga saksi tersebut ini selain kemudian memberikan kesaksian atau pemeriksaan yang diberikan oleh penyidik dari Ditreskrimum Polda Jabar, yang juga ingin disampaikan ini adalah terkait penambahan keterangan begitu terkait BAP atau keterangan yang 8 tahun lalu ini telah mereka berikan kepada penyidik di Polsek Talun begitu. Namun lebih lengkapnya Nitya dan juga saudara, kami akan berikan tayangan wawancara kami dengan kuasa hukum salah satu saksi, Freddy Pangabean, untuk Anda. Tambahnya adalah cabutan pernyataan berita acara pemeriksaan per 27 Agustus ya, 27 Agustus kejadian di Cirebon yang mengatakan bahwa dia tidak tidur di rumah Pak RT, itu yang kemudian disambut. Karena yang sebenarnya menurut pengakuannya dia dan kemudian BAP itu dia dicabut, dia bersama 10 orang kawannya, 9 orang kawannya menyatakan bahwa mereka tidur di sana. Salah satu saksi Nita dan juga saudara, Okta, ini diperiksa selama kurang lebih 2 jam dan kepada awak media usai dilakukan pemeriksaan Nitya dan juga saudara, Okta memberikan sejumlah keterangan bersama kuasa hukumnya bahwa memang kalau dari pemeriksaan saksi, hal-hal yang diselidiki atau didalami oleh penyidik dari Polda Jabar ini memang masih termasuk normatif, tidak ada perbedaan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh penyidik, totalnya ada kurang lebih 20
pertanyaan kepada saksi Okta dengan yang ditanyakan 8 tahun lalu. Namun memang di sini Nitya dan juga saudara, Okta ini ingin kemudian memberikan keterangan tambahan kepada penyidik terkait pada saat dirinya 8 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2016 silam ini memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian yang menangani kasus Vina dan juga Eki. Dirinya saat itu masih berusia 15 tahun, artinya merupakan anak di bawah umur, dan saat itu dirinya tidak didampingi baik oleh kuasa hukum maupun oleh orang tuanya. Sehingga diharapkan kalau kita melihat dengan kondisi tersebut, Nitya dan juga saudara, ini artinya ada kejanggalan prosedural hukum yang kemudian terjadi pada saat pemeriksaan saksi Okta tersebut. Dan tentunya Okta dan kuasa hukum ini berharap bahwa fakta tersebut ini bisa menjadi novum hukum baru yang menjadi pertimbangan pihak kepolisian atas penyidikan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Lebih lanjutnya nanti Nitya dan juga saudara, novum baru berdasarkan keterangan 3 saksi yang hari ini diperiksa oleh penyidik dari Polda Jabar. Ini juga nantinya akan dikumpulkan begitu oleh kuasa hukum dari para saksi untuk nanti mengajukan PK untuk kelima terpidana pembunuhan atau kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang hingga saat ini masih harus kemudian menjalani hukuman mereka. Nitya. Terima kasih, Vida. Kita akan lanjutkan ke Cirebon. Ada Syahri di sana. Syahri, selamat malam. Bagaimana dengan pemeriksaan di Polres Cirebon? Siapa saja yang diperiksa di sana? Ya, baik Nitya dan juga saudara, selamat malam. Pemeriksaan yang terjadi yang berlangsung di Polres Cirebon Kota dilakukan terhadap Ahmad Saifuddin yang merupakan rekan dari 5 terpidana. Sama halnya seperti yang dilakukan di Polda Jawa Barat terhadap 3 saksi. Saksi Ahmad Saifuddin juga menceritakan terkait BAP yang sempat dia sampaikan di tahun 2016 lalu. Bila di tahun 2016 lalu dia menyampaikan bahwa tidak berada di rumah ketua RT, namun saat ini dia memberikan keterangan yang senyatanya dan sebenarnya bahwa Ahmad Saifuddin bersama 9 orang lainnya, 5 diantaranya terpidana, itu malam tanggal 27 Agustus 2016 berada di rumah ketua RT Pasren, di mana mereka sejak sore, malam hingga pagi hari berada di lokasi tersebut. Artinya dari keterangan Ahmad Saifuddin ini dipastikan menurut versi Ahmad Saifuddin dan saksi lainnya, kelimanya tidak berada di lokasi tempat Vina dan Eki ditemukan meninggal dunia di Jembatan Layang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Tidak hanya Ahmad Saifuddin, sebelumnya Polda Jawa Barat yang berada di Polres Cirebon Kota berencana melakukan tes psikologi terhadap Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan, pada siang tadi. Namun kuasa hukum Sugianti dan juga Kartini menyampaikan penolakan bahwa tes psikologi yang dilakukan terhadap Kartini tidak tepat karena dianggap kurang relevansinya terhadap penanganan kasus Vina dan juga Eki yang sampai saat ini masih terus dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Atas dasar itu, sebagai bentuk penolakannya, pihak keluarga berusaha untuk memberikan surat penolakan ke Polda Jawa Barat. Tak hanya itu, hari ini juga kami mendapatkan satu informasi terbaru, Nitya, bahwa tidak hanya berusaha untuk mengungkap pelaku dan juga DPO terhadap kasus Vina dan Eki, kepolisian juga sudah mulai melakukan pemeriksaan terhadap pasal 221 ayat 1, yakni adanya potensi perintangan penyidikan yang terduga terlapornya adalah JN, di mana JN sebagai kuasa hukum di 5 terpidana pada tahun 2016 lalu dengan dugaan adanya pencabutan BAP yang dilakukan ke 5 terpidana. Kepolisian berusaha untuk mencari siapakah orang yang berusaha mempengaruhi ke 5 terpidana ini untuk melakukan pencabutan BAP tersebut. Sampai saat ini masih akan terus dilakukan pemeriksaan kepada beberapa saksi terkait pasal 221 ayat 1 tentang perintangan penyidikan tersebut. Kuasa hukum dari Ahmad Saifuddin juga menyampaikan kepada kami bahwa pihak kepolisian masih berusaha untuk mencari beberapa saksi lain karena laporan untuk pasal 221 merupakan model A, yakni temuan dari kepolisian
yang juga akan terus didalami terkait rangkaian dari kasus Vina dan juga Eki untuk dibuat secara terang benderang. Nitya. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Syahri Romdan. Sebelumnya ada Fida Alatas. Terima kasih rekan-rekan. Saudara, kuasa hukum Vina, Hotman Paris Hutapea, meminta Presiden Joko Widodo agar membentuk tim pencari fakta untuk mengusut tuntas kasus kematian kliennya. Selengkapnya kami bahas usai jeda di Kompas Malam. Kopi hits yang top, ya Top Coffee Gula Aren. Kopi ngehits buat generasi hits. Nggak cuma FOMO di story, tapi juga